Renungan Harian Katolik, Rabu, 18 Maret 2026. Bapakku bekerja sampai sekarang. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yohanes 5 ayat 17. Saudara-saudara, kita semua percaya dan yakin bahwa Allah senantiasa peduli, memperhatikan, dan menyertai kita. Namun, kadangkala persoalan muncul ketika kita berhadapan dengan kenyataan yang sulit dan menyakitkan. Kita kadang tergoda untuk berpikir bahwa Tuhan tidak peduli dengan kita atau meninggalkan kita. Perasaan yang sama dialami bangsa Israel ketika berada dalam pembuangan. Tetapi Tuhan Allah menegaskan bahwa Dia tetap menyertai mereka. Dia peduli, memberikan kelimpahan, dan mencukupi kebutuhan mereka. Dia tidak akan melupakan dan meninggalkan mereka. Firman-Nya, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan. Seandainya ibu itu melupakan, Allah tidak pernah melupakan umat-Nya. Kasih Tuhan selalu diberikan setiap hari sampai sekarang ini. Itulah yang ditegaskan Yesus dengan mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang. Pekerjaan Bapa yang dilakukan Yesus menunjukkan kesatuan antara Bapa dan Anak. Dengan kata lain, Bapa dan Anak berkarya dalam satu kesatuan. Yesus mengajarkan hubungannya dengan Bapa dan otoritas ilahi yang dimilikinya. Setelah diserang karena menyembuhkan pada hari Sabat, Yesus menjawab, Bapakku bekerja sampai sekarang, dan aku pun bekerja juga. Pernyataan ini membuat para pemuka Yahudi semakin marah, karena Yesus tidak hanya melanggar aturan Sabat, tetapi juga menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus kemudian menjelaskan bahwa anak tidak bertindak sendiri, tetapi melakukan apa yang ia lihat dari Bapa. Ia menegaskan bahwa Bapa mengasihi anak dan menunjukkan kepadanya segala sesuatu, termasuk kuasa untuk membangkitkan orang mati dan memberikan hidup. Bahkan, penghakiman pun telah diserahkan kepada anak, agar semua orang menghormati anak seperti mereka menghormati Bapa. Yesus menyatakan bahwa siapapun yang mendengar perkataannya dan percaya kepada Dia yang mengutusnya, memiliki hidup yang kekal dan tidak akan dihukum, karena telah berpindah dari maut ke dalam hidup. Ia berbicara tentang saat di mana orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan hidup kembali. Sebuah gambaran tentang kebangkitan dan penghakiman terakhir. Yesus mengidentifikasi dirinya dengan Bapa di surga, teristimewa pada bidang yang menyangkut kepentingan dan kemakmuran manusia. Yesus bekerja terus, seperti Bapa terus bekerja sejak penciptaan. Kebaikan itulah yang menjadi acuan dan ukuran bagi benar atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan manusia. Pembenaran untuk setiap perbuatan atau kegiatan ialah membangun dalam melanjutkan karya penciptaan yang dimulai oleh Allah pada awal mula penciptaan. Yesus mengatakan siapakah dirinya yang sebenarnya. Ia mengatakan bahwa Dia dan Bapanya adalah satu. Ia datang mengerjakan pekerjaan Bapanya. Seperti Bapa menghidupkan orang mati, maka Yesus pun menghidupkan orang yang dikehendaki Bapa. Yang menghormati Yesus, menghormati Bapa yang mengutusnya. Siapapun yang mendengarkan Yesus, juga mendengarkan Bapa yang mengutusnya. Yang percaya kepada Yesus, percaya kepada Bapa yang mengutusnya. Kuasa Allah bekerja terus sampai saat ini. Yesus menegaskan bahwa Allah Bapa dan Dia senantiasa berada di tengah-tengah kita dan berkarya menyelenggarakan hidup kita. Siapa saja yang mendengarkan Yesus dan percaya kepada Dia yang mengutusnya akan memperoleh hidup kekal. Di hadapan Allah, sikap iman yang pantas adalah mendengar dan percaya. Kalau kita percaya dan mendengarkan perkataan Yesus, maka kita akan mempunyai hidup. Artinya kita tidak mudah putus asa, kecewa, sedih berkepanjangan, marah, dan merasa tidak dipedulikan Allah. Karena Ia mengasihi kita, Ia tidak akan pernah melupakan dan meninggalkan kita dalam situasi dan kondisi apapun.
Orang-orang inilah yang akan memperoleh hidup kekal bersama Bapa dan Putranya. Kalau percaya kepada Yesus, kita akan hidup menurut perintah-Nya, perintah Bapa yang mengutusnya pula. Artinya kita hidup dalam kebaikan, hidup dalam kasih Allah sendiri. Kita tidak lagi hidup dalam kematian, jauh dari Allah, tetapi hidup dekat dengan Allah, hidup dalam kebersamaan dengan Allah. Tampaknya pekerjaan Allah menakutkan bagi mereka yang iri hati dan berpikir sempit. Itu yang terjadi di masyarakat dan juga menimpa Tuhan Yesus. Dia akan dibunuh oleh tokoh agama Yahudi karena dia melakukan pekerjaan Allah. Mereka menuduh bahwa Yesus menghujat Allah. Di sisi lain, bagi orang beriman, pekerjaan Allah itu membuat tenang, aman, dan damai. Kecurigaan, iri hati, dan perasaan negatif lainnya menghalangi karya Allah, dan ini menyiksa batin semua orang. Sebaliknya, sikap terbuka, percaya, dan pasrah kepada Allah menenteramkan hidup. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk tidak hanya mengakui-Mu di mulut kami, tetapi sungguh-sungguh meyakini kuasa-Mu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.